Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, amin. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Wa anhu yakni dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabu al-jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Muttafaqun alaihi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Maknanya ialah segala jalan-jalan upaya untuk meraih surga dipermudah oleh Allah Ta'ala, yakni dari berbagai amalan-amalan soleh yang bisa menghantarkan kepada surga. Maka tidak heran seseorang di bulan Ramadan akan lebih bersemangat dalam beribadah, sholat 5 waktunya, berjamaahnya, membaca Qur'annya, sedekahnya, puasanya, dan akhlak-akhlak yang lain akan lebih terpancar, akan lebih mudah untuk diamalkan. Wa ghuliqat abwabul nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka, yakni segala sebab yang bisa menghantarkan, menjerumuskan kepada kebinasaan, kepada neraka akan ditekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Wasufidatis sayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Ketika setan-setan itu dibelenggu, maka pengaruh kepada orang-orang beriman akan sangat tampak, di mana perasaan malas dari melakukan ketaatan atau hawa nafsu yang senantiasa membabi buta mungkin menghantarkan kepada amalan-amalan yang tercela akan bisa dikekang. Yang pertama dikarenakan setan itu sendiri dibelenggu dan pintu-pintu neraka ditutup. Juga orang puasa itu tatkala ia lapar maka hawa nafsunya juga ikut terkekang, ikut ditekan. Ini yang mengapa alasannya bisa menyebabkan seseorang akan dipermudah untuk menjauhi sebab-sebab masuk neraka. Namun kita baca syarah, ada yang menjelaskan ulama itu bahwasanya setan yang dibelenggu ialah setan atas orang-orang beriman. Adapun setan-setan terhadap orang-orang kafir, orang-orang zindik, orang-orang munafik akan tetap berpengaruh terhadap mereka. Karena Allah hanya melindungi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang mereka mempertuhankan hawa nafsunya, maka setan pun tidak ada bedanya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, sumu li ru'yatihi wa waftiru li ru'yatihi. Fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina. Muttafaqun alaihi. Wa hadha lafdul Bukhari. Wa fi riwayati Muslimin wa fa in gumma alaikum fasumu salasina yauman.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berpuasalah kalian dikarenakan ru'yah, yakni ru'yatul hilal, melihat hilal. Ini sunnah petunjuk syariat kita bahwasanya dalam menentukan hari pertama dari bulan Ramadan itu ialah dengan ru'yah, dengan melihat hilal. Ya. Waftiru li ru'yati, dan hendaknya waftiru, berbukalah. Makna berbukalah di sini ialah tentukan hari raya Idul Fitri. Karena hari raya Idul Fitri merupakan hari di mana manusia itu berbuka, yakni tidak boleh puasa. Dan tentukanlah hari raya Idul Fitri li ru'yatih, juga karena melihatnya, yakni melihat hilal. Ini cara yang pertama. Ya. Dilakukan di malam 29. Ya. Atau malam 30. Di malam 30. Kalau sudah terlihat hilal maka dicukupkan 29. Tapi kalau di malam 29 tidak tampak hilal dikarenakan fa'in gubiya alaikum, apabila tertutup. Hilal itu tertutup bisa karena mendung atau bisa karena nggak kelihatan, karena sebab lain, karena belum kelihatan. Fa'akmilu, maka sempurnakan iddah, yakni bilangan kalender Sya'ban menjadi 30, salasina menjadi 30 hari. Maka di malam 30 digenapkan menjadi 30 dan tanggal 1 Ramadannya lusa karena masih belum kelihatan. Jadi dua cara. Yang pertama ialah dengan melihat hilal, kalau nggak kelihatan ya udah digenapkan. Ini cara yang syar'i sunnah menurut Imam An-Nawawi berdasarkan hadis ini. Ini hadis riwayat Bukhari dengan lafaz Imam Bukhari. Adapun riwayat Imam Muslim sama, fa'in gumma, jika tertutup kalian karena mendung, gumma, alaikum, atas kalian, fasumu salasina yawan, maka genapkan bilangan puasa itu menjadi 30 hari. Yakni ketika mau menentukan 1 Syawal. Kita baca keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Imam Nawawi rahimahullah menukil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan tadi tentang pintu surga itu dibuka di bulan Ramadan dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dan 3 hal ini terjadi hanya pada bulan Ramadan. Ya. Maknanya ialah dibukanya pintu-pintu surga ialah sebagai dorongan agar orang-orang itu beramal di bulan Ramadan dengan memperbanyak ketaatan, minas salat was sadaqah wa dzikri wa qiraatil lil Qur'an wa ghairi dzalika. Kata Ibnu Samin, agar seseorang itu memperbanyak dari salat. Apalagi kita disunahkan salat tarawih berjamaah. Memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, terkhusus memperbanyak baca Al-Quran dan yang selainnya. Dan makna ditutup pintu-pintu neraka dikarenakan itu sedikitnya maksiat di bulan Ramadan minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Dan makna wasufidati sayatin, dibelenggunya setan-setan, yakni al-maraddah minhum, yakni dijauhkan, dibelenggu mereka, dikekang mereka. Sebagaimana nanti dalam riwayat yang lain, wal maraddah yakni alladzina hum asyaddu sayatin adawah wa adwanan ala bani Adam, yakni permusuhan mereka kepada anak cucu Adam
asalnya lebih hebat di luar Ramadan, tapi di bulan Ramadan mereka dikekang, ditali, yakni permusuhan mereka ditekan. Wa tasfid maknahu al-gil. Makna tasfid ialah al-gil, yakni ditali, dijerat. Yakni kedua tangan atau tangan-tangan mereka dijerat sampai mereka tidak lolos, tidak bisa lepas untuk melakukan apa saja ketika tangan mereka tidak dibelenggu dalam hal mengganggu selain mereka, yakni mengganggu manusia. Dan setiap apa yang dikabarkan dengannya oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dalam hadis ini. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar sebagai bentuk nasihat kepada umatnya, sebagai tahfiz, sebagai kiat untuk meraih pintu-pintu kebaikan dan peringatan dari melakukan bentuk kejahatan. Adapun hadis yang kedua, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sumuli ruyati waftiru ruyati, yakni maknanya innahu yajibu al muslimin, wajib atas orang-orang muslim untuk berpuasa jika mereka melihat hilalu Ramadan, hilala Ramadan, fa in lam yarawhu fala siyama alaihim. Jika tidak terlihat hilal, maka mereka belum puasa, artinya masih Sya'ban, belum wajib. Walihada qala fa in gubiya ay khufiya. Makna gubiya yakni khufiya, yakni jika terhalang atau jika tersembunyi, tidak tampak, lam yathar, tidak tampak hilal tersebut, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Entah tidak tampak karena memang tidak tampak, belum tampak, ataupun karena mungkin tertutup dengan awan dan yang selainnya, maka wajib untuk menggenapkan 30 hari. Inilah lafaz Bukhari. Wallahul muwafiq, ya. Kita baca lagi 2 hadis lagi. Ya. Masih ada waktu. Babu judi fi'lil ma'ruf wal iksari minal khair fi sahri Ramadan wa ziyadati min dalika fi al-asri al-awakhir minhu. Ya. Masya Allah. Hadis yang pertama dari bab ini, yakni bab anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan yang ma'ruf dan memperbanyak dari kebaikan. Atau al-jud di sini ialah untuk dermawan, ya. Dan perbuatan ma'ruf dan memperbanyak dari kebaikan di bulan Ramadan, dan lebih memaksimalkan lagi pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Beliau Imam Nawawi membawakan 2 hadis yang insya Allah nanti ini pas sekali momennya, ya. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi Muhammad SAW itu asalnya ialah orang yang paling ajwad, orang yang paling dermawan, ya. Manusia yang paling dermawan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Lebih-lebih lagi tatkala di bulan Ramadan tidak ada yang lebih dermawan lagi, melebihi dermawannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau berjumpa dengan Jibril.
Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin, dan Jibril setiap malam menemui Nabi Muhammad SAW dari min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fayudari suhu Al-Quran, maka Jibril mengajarkan Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran, darosa yudarisu, mengajarkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Fala Rasulullah SAW, maka sungguh Rasulullah SAW hina yalqahu Jibrilu ajwadul bil khair min rihil mursalah. Dan sungguh Rasulullah SAW tatkala berjumpa dengan Jibril, atau tatkala Jibril berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Jibril dapati ajwadu bil khair. Nabi adalah manusia yang paling ajwad, yang paling dermawan, yang paling pemurah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bahkan lebih permisalannya lebih cepat lagi dibandingkan minnarihil mursalah. Kebaikannya itu lebih tampak daripada angin yang berhembus. Ya. Apa maknanya? Anda pernah lihat angin? Angin itu kalau mengalir berhembus itu kira-kira pelan atau cepat? Ya cepat, ya. Kecepatan angin. Ya. Anda kalau mau berlari dengan angin, menang mana kira-kira? Kalau lomba lari sama angin, ya tetap menang angin. Ya. Angin cepat, kecepatan angin. Ya. Ya. Nabi itu orang yang paling dermawan di luar Ramadan. Terkhusus bulan Ramadan, beliau itu dermawannya mengalahkan kecepatan angin. Artinya beliau sangat dermawan. Artinya gitu. Ya. Sampai-sampai apa? Dia dapati uang, dia sedekahkan. Dia dapat harta, beliau dapat harta, beliau sedekahkan terus. Ya. Hingga apa? Mengalahkan angin berhembus. Ya. Cepatnya, sangat cepatnya Nabi itu bersedekah tatkala mendapatkan nikmat. Nasallallahu salaman wal afiyah, berbeda dengan kita menimbun-nimbun harta, entah tidak tahu apa tujuannya. Sibuk kita mau milih nanti mau beli baju lebaran seperti apa. Ya. Apakah kita akan dihisap karena tidak punya baju baru ketika Ramadan atau ketika lebaran? Jawabannya tidak. Kita harusnya lebih mementingkan ya, bagaimana kita memperbanyak amalan. Karena kita tidak tahu jamaah, apakah Allah masih memberikan umur panjang kepada kita nanti hingga nanti akhir Ramadan. Ya kalau kita diberi rizki mau membeli baju baru nggak masalah ya. Bahkan termasuk ya sunnah ya. Memang sunnah kita punya baju terbaik ketika hari Id. Ya, lebih-lebih baru. Ya. Tapi tidak wajib. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Hadis terakhir yang kita baca pada pertemuan kali ini sangat pas sekali. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari ibunda kita, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ibu kita menceritakan kepribadian suaminya, yakni Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru ahya laila wa aiqadha ahlahu wa shaddal mi'zar. Muttafaqun alaih. Ya. Hadisnya pendek, bisa dihafal ini. Ya, mudah untuk dihafal insyaallah. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW jika masuk 10 di sini ialah 10 akhir. Maksudnya 10 akhir bulan Ramadan. Apa yang pertama? Ahya laila, menghidupkan malam. Makna menghidupkan malam ialah beliau mengisi kegiatan malam dengan amalan ibadah dan tidak tidur. Bisa tidak tidur atau bisa sangat sedikit tidur. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Ya, karena malam Lailatul Qadar tersembunyi pada 10 akhir bulan Ramadan.
maka disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, yakni ahyal laila. Bukan untuk nonton sepak bola, bukan, atau nonton video, enggak ya. Ya percuma kalau kita menghidupkan malam tapi menghidupkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Bukan maknanya menghidupkan malam hanya sekedar melek, hanya sekedar tidak tidur, bukan, tapi mengisinya dengan ibadah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Wa aiqadha ahlahu. Dan yang kedua yang dilakukan Nabi ialah aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Membangunkan istri-istri beliau. Membangunkan agar mereka ikut beribadah. Agar mereka ikut memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat malam, memperbanyak doa, zikir. Ini merupakan bentuk kepedulian seorang pemimpin keluarga, seorang suami, untuk mengajak seorang istri atau mengajak istri agar ikut meraih bagaimana bareng-bareng bersama menggapai ridhonya Allah SWT, bareng-bareng atau bersama untuk membuka pintu surga yang kebahagiaannya abadi. Ya. Wa syaddal mi'zar. Wa syaddal al-mi'zar. Dan mengencangkan sarungnya. Ya, Nabi yang pertama apa tadi? Ahya laila wa aiqadha ahlah wa syaddal mi'zara. Ya. Dihafalkan ya. Idza dakhala asyru. Yang pertama ahyal laila, yang kedua aiqadha ahlahu, yang ketiga syaddal mi'zara. Ya, hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga ialah mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung maknanya ada dua. Yang pertama mengencangkan sarung yakni tidak mendekat istri. Tidak mendekat istri ialah tidak menjima. Tidak menjima istri. Terkhusus kalau seseorang melakukan amalan ibadah iktikaf, itu bisa batal iktikafnya kalau dia jima dengan istrinya. Ya. Dia pulang ke rumah lalu jima, maka batal. Karena nggak boleh seseorang keluar masjid ketika iktikaf untuk melakukan hal semisal jima. Kecuali kalau dia keluar dari masjid karena ada kebutuhan hajatnya. Untuk makan, untuk buang air. Tapi kalau untuk jima, maka ini membatalkan iktikaf. Jadi makna mengencangkan sarung ialah tidak menjima istri. Makna yang kedua ialah mengencangkan sarung ialah bersungguh-sungguh untuk ibadah. Ya. Dia sudah menghidupkan malamnya, dan malamnya tadi beliau mengencangkan sarungnya. Makna mengencangkan sarungnya ialah seperti orang yang siap berperang. Ya. Maka dia bersungguh-sungguh tatkala membaca Al-Quran. Lebih hebat lagi daripada 20 awal. Hadis muttafaqun alaih. Kita baca cepat ya. Kita langsung terjemahkan dari penjelasan Ibnu Utsaimin. Berkata mu'alif rahimahu ta'ala dalam bab ini, al-jud yakni al-badlu mahbub, yakni memberikan sesuatu yang dicintai. Minal mal, min malin, dari harta atau dari amalan. Ya. Dia memberikan harta atau memberikan tenaganya kepada manusia yang lain. Terkadang seseorang manusia bisa dermawan dengan hartanya. Ia memberikan kepada orang-orang fakir. Dan bisa seseorang itu mengajak kepada orang-orang yang mereka juga kaya. Mengajak orang-orang kaya untuk berinfak. Ya. Jadi dia melakukan kebaikan tidak untuk dirinya sendiri. Tidak hanya dia sendiri. Tapi juga mengajak yang lain. Dan yuwasi al-muhtaj. Mewasiatkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau membantu kepada orang-orang yang membutuhkan.
Terkadang orang juga dermawan dengan tenaganya, dengan pikirannya. Membantu orang lain dalam perkara-perkara yang sifatnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dia membantu pekerjaan orang lain, membantu benerin mobil, kata beliau ini, membantu di tokonya, membantu di rumahnya kalau ada kebutuhan, ya. Maka dermawan terkhusus ialah untuk memberikan harta atau amal, memberikan tenaga, atau terkadang juga dia memberikan semangat atau memberikan memberikan manfaat dari kedudukannya. Contoh, seseorang memberikan syafaat atau mempermudah urusan orang lain dengan perantara dirinya untuk mendapatkan manfaat atau untuk menghindarkan madarat atau yang selainnya dari berbagai manfaatan. Adalah Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ajwadun nas. Orang yang paling dermawan dengan harta beliau, dengan tenaga beliau, dengan upaya beliau, dengan dakwah beliau, dengan nasihat beliau, dan apa yang bermanfaat bagi manusia. Adalah beliau orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi, lebih hebat lagi dermawannya ketika di bulan Ramadan. Dikarenakan Ramadan merupakan bulan dermawan, ya. Syahrul Jud. Allah Ta'ala pun juga dermawan, bermurah, memberikan kemurahan, memberikan obral pahala kepada hamba-hambanya yang diberikan taufik untuk juga yajudun, untuk berdermawan juga kepada saudara-saudara mereka, ya. Karena Allah SWT juga mencintai orang-orang yang dermawan, sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi, ya. Dalam riwayat Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahu jawad yuhibbul jud. Allah Ta'ala ialah maha dermawan dan mencintai sifat dermawan. Hadis riwayat Baihaqi. Adalah Nabi Muhammad SAW, tatkala Jibril turun kepada beliau, menemui beliau di bulan Ramadan, setiap malamnya Nabi mengajarkan Al-Quran untuk memberikan kekokohan, memberikan kemantapan, hidayah, menguatkan qalbu, menguatkan keimanan Nabi Muhammad SAW, dan agar tercapai pahala dari mudarosah, dari kegiatan mengajar dan belajar antara beliau dengan Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran. Seperti apa, maka kita tidak mengetahuinya. La na'lamuhu. Ya. Bagaimana bentuk pengajaran kita nggak tahu, kata Ibnu Utsaimin. Karena hukum asal malaikat itu tidak bisa dilihat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika Jibril menjumpainya, maka Jibril mengajarkan kepada beliau, mengajarkan Al-Quran. Lalu hadis yang kedua, kata Ibnu Utsaimin, hadis Aisyah, jika masuk 10 akhir Ramadan, Nabi menghidupkan malamnya, ialah menghidupkannya untuk zikir, membaca Quran, sholat, dan ibadah secara umum. Lalu yang kedua, membangunkan keluarganya. Yang ketiga ialah mengencangkan ikat sarungnya, membangunkan mereka agar mereka juga ikut sholat. Mengencangkan sarung maknanya ialah ta'ahuban kamilan lil amal, yakni
bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beramal. Agar dia lebih semangat ya dalam beramal, dikencangkan sarungnya. Dan makna yang kedua ialah menjauhi istri. Maknanya ialah tidak menjima mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan menjima para istri itu bisa melemahkan ibadah. Karena waktunya terhabiskan dengan bersenang-senang dengan istri, walau alam. Dan kedua makna ini sahih, kata beliau. Nabi Muhammad SAW fokus di 10 akhir Ramadan untuk ibadah, tidak untuk menggauli istri-istri mereka, tidak. Menghidupkan seluruh malamnya, jadi tidak tidur ya, menghidupkan yatahayya al-laila kullah, seluruhnya untuk ketaatan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini yang bisa kita baca. Ini hasungan kita masuk malam 19 ya, atau 18, malam 19. Semoga Allah Ta'ala memberikan semangat kepada kita semua untuk beramal, terkhusus nanti menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan ya. Silahkan untuk beritikaf, dan pendapat yang kita pegangi dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu bisa beritikaf walau lahdatan, walaupun sesaat. Jadi tidak harus seseorang itu iktikaf 10 hari, walaupun itu yang sempurna ya, itu batasan sempurna. 10 hari tanpa keluar, kecuali ada kebutuhan yang mendesak atau ada hajat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalaupun seseorang duduk sebentar dengan niat iktikaf 1 jam 2 jam, insya Allah sudah mendapatkan keutamaan iktikaf.